dalam mekanisme untuk rancangan undang-undang Bang sampai disahkan atau diundangkan? Mekanisme ya. Mekanisme. Mekanisme itu semuanya itu pasti digodok di DPR ya pasti. Ya. Oke. Jadi ada pun usulan pasti dari awal itu masyarakat Ya. Melalui wakil-wakilnya baik di DPRD provinsi maupun sampai DPR RI. Ya. Nah, usulan inilah yang digodok di DPR RI hingga menjadi alasan untuk dibahas dan dijadikan rancangan undang-undang ke depannya. Apapun itu, termasuk undang-undang yang tadi disebutkan, Undang-undang rancangan undang-undang perampasan aset, Bang. aset. Iya, itu kok belum terbit, maksudnya belum diundangkan gitu loh, Bang. Kendalanya di mana nih? Kalau rancangan undang-undang perampasan aset, memang kan ada Profesor Mahfud juga sudah ingin mempercepat lah. Bahkan dibentuk tim percepatan hukum ya. Oke. Cuman memang kalau menurut analisa dari berbagai sumber termasuk analisa pribadi saya secara hukum, undang-undang perampasan aset ini kan menyangkut banyak pihak ya. Artinya ada kepentingan yang mungkin tanda kutip para pimpinan ini masih khawatir dengan apa yang dia punya nanti akan berimbas terhadap kalau diterapkannya undang-undang perampasan aset ini. Kita tahu masih banyak tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita. Itu bukan rahasia umum lagi ya. Bagaimana KPK menangkap bupati, OTT gubernur, sebagainya. Itu semua kan pasti ujung-ujungnya kalau ada undang-undang perampasan aset kan, pastinya aset semua tindak kejahatan itu akan disita. Nah, apakah undang-undang ini juga akan menyentuh pihak di atasnya lagi? Nah, ini mungkin ada kepentingan yang dirugikan. Makanya undang-undang perampasan aset ini menurut hemat saya pribadi masih akan panjang ceritanya. Ya karena tadi alasan-alasan yang tadi yang Abang ucapkan ya. Iya. Banyak kepentingan yang disinggung nantinya. Karena mungkin pejabat kita atau anggota atau wakil rakyat kita belum siap akan hal itu ya. Benar, apalagi pejabat kita ya. Negara kita ini kan kategori masih negara berkembang ya. Menuju maju lah. Kalau tidak ada korupsi ini mungkin sudah maju dari dulu gitu kan. Cuman karena banyak pejabat yang korup juga ya sehingga kita terkendala untuk maju. Makanya undang-undang perampasan aset ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Tuh kan? Iya, sangat dibutuhkan. Itu sangat dibutuhkan kalau melihat dari kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini iya. Pejabat kita ya. Ketimpangan masyarakat di bawah sama di atas ini kan. Pertanyaan sepatu cats, iya Bang, izin nanya perkembangan dan maju bedanya apa sih? Oke. Izin bertanya, nanya berkembang dan maju bedanya apa sih? Oke, jadi pertanyaan ini bagus nih Bang dari sepatu cats. Oke, jadi ada salah satu pemirsa kita menanyakan apa perbedaan berkembang dan maju dalam suatu konteks negara ya, negara berkembang dan negara maju. Kalau kita sih simpelnya bahasa umum saja ya. Tidak menyangkut bahasa yang sulit dimengerti masyarakat lah. Jadi simpelnya pembeda itu adalah negara berkembang dengan negara maju. Kalau negara maju itu bahkan masyarakatnya yang tidak bekerja pun itu di cover kesejahteraannya melalui jaminan sosial namanya. Sementara kalau di negara kita berkembang masih banyak pengangguran dan masih banyak misalnya yang tidak dapat pekerjaan, lapangan pekerjaan sedikit. Nah itu sudah tanda-tanda negara ini belum maju. Sementara kalau mau cari pembanding negara maju silakan saja cari istilahnya referensi ya. Kita boleh cek negara-negara maju ini apa sih yang diterapkan sehingga masyarakatnya terjamin jaminan sosialnya. Lapangan pekerjaan banyak. Mereka nggak usah ribet-ribet. Misalnya contoh kayak kita hanya mencari pekerjaan waiter saja, pelayan saja itu mesti definisinya mesti usia batas sekian, pengalaman sekian, begitu kan. Sementara di negara maju mungkin umur tua pun tidak jadi masalah. Tidak ada masalah, tidak ada jabatan saking membutuhnya mereka banyaknya lapangan pekerjaan. Itu bahasa sederhana
untuk membedakan negara berkembang dengan negara maju. Kalau kita pakai bahasa-bahasa yang sulit dimengerti, nantinya misalnya pendapatan daerah, pendapatan negara, ya kan, kemungkinan kemudian harga nilai tukar uang, itu kan masyarakat juga tidak memahami seutuhnya. Makanya pakai pengertian sederhananya seperti itu aja membedakannya. Jadi ada ya perbedaan antara negara berkembang dengan negara maju ya. Pasti. Jadi kita masih di tahap di Negara berkembang. berkembang ya. Selama pekerjaan itu masih sulit didapat oleh masyarakat. Kita melihat sisi dunia luar dong, Bang. Izin sebelumnya. Oke, jadi ini aku bisa jawab nih ya. Saya bisa jawab sepatu cats. Jadi hanya sebagai pembanding aja kalau negara luar itu hanya sebagai bukan tolak ukur ya, pembanding aja dapat dikatakan sebagai negara maju atau tidak, atau Masih sedang berkembang. berkembang. Bahasa sederhananya yang dimengerti saja. Iya, itu Bang. Karena negara maju pajak itu besar dan parkir rumah dan kesehatan dan lain-lain. Ya, itu bisa dikategorikan sebagai negara maju. Karena segala sesuatunya sudah teratur dan ada feedbacknya untuk negara gitu. Jadi segala sesuatunya sudah diatur dari pajak, parkir, semua sudah masuk ke negara begitu. Itu dikategorikan negara maju. Sedangkan di kita kan parkir liar aja masih nggak beraturan ya Bang ya. Beraturan. Yang Jadi kuasai semuanya itu sudah sesuai ya. Kalaupun dianggap masih besar pajak, kemudian parkir dan sebagainya, pendapatannya juga beda kan. iya. Boleh dicek gitu kan. Oh, dicek lah pendapatan setiap pegawai ataupun karyawan di suatu negara maju itu berapa gitu kan. Pembandingnya dengan negara kita mungkin 3 sampai 4 kali lipat. Jadi kalaupun pajak di sana lebih besar, ya mengikuti kan. Mengikuti juga hak-haknya masyarakatnya gitu. Jadi dari sarana prasarana juga cover gitu ya Bang ya. Betul. Boleh dicek lah. Istilahnya pada masyarakat yang kita Indonesia juga kan ada juga yang istilahnya ke luar negeri ya bekerja ya. Iya. Kenapa sih nggak di dalam negeri saja? Kan jadi pertanyaan. Kenapa orang lebih memilih kerja di luar negeri? Pasti jawabannya gajinya lebih besar, lebih sejahtera. Iya. Pulang-pulang banyak duit gitu kan. Sementara kalau dia cari kerja di Indonesia, bayangin, mungkin udah tergendala umur, sebagainya gitu. Akhirnya cari kerjaan di luar. Gajinya juga nggak sebanding. Gaji kalaupun dapat udah nggak sebanding. Kinerjanya gitu ya Bang ya. Itu yang membedakan negara, antara perbedaan negara berkembang dengan negara maju ya. Ya, bahasa sederhananya ya. Ya. Jadi kita tidak masuk dalam bahasa-bahasa yang sulit dimengerti. Oke, jadi ini ada